Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, yang senantiasa menyertai, memberkati kita. Kita boleh ada sampai pada saat ini oleh karena kasih dan kuasa-Nya yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita, dan teristimewa seminggu yang kita jalani bersama. Dan pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah, menikmati hari yang dikhususkan oleh Tuhan pada hari Minggu ini. Untuk merespons atas berbagai kemurahan Tuhan dalam hidup kita, saat ini kita akan masuk dalam ibadah, dan disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 3, bait 1 dan 3, Terpujilah Allah. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 4 dan 5.
Firman Tuhan demikian bunyinya. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Kita menyanyikan NKB nomor 5, bait 1 dan 2, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Marilah saudara-saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, serta dalam segala kerendahan hati kita, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, ampuni kami karena kami banyak membuang kesempatan yang Tuhan berikan dengan tindakan kami yang sia-sia. Kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami, agar kami bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Layakanlah dan ubahlah hidup kami, ya Bapa. Jadikanlah hidup kami baru. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 11, bait 1 dan 2, Ya Yesus tebuslah segenap dosaku. Rindu kau tinggal terus di
Kita dengarkan berita anugerah Allah berdasarkan kitab Efesus pasal 5 ayat 6 dan 7. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Kita nyanyikan NKB nomor 19, bait 1, dalam lautan yang kelam. Jemaat disilakan berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Yohanes pasal 8 ayat 12. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kita aminkan dengan menyanyikan NKB nomor 125, bait 1, ku dengar panggilan Tuhan. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan
Sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, karena kami boleh menikmati kehidupan sampai pada saat ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini ya Bapa, kami boleh menikmati sukacita dalam persekutuan di tempat kami masing-masing. Dalam persekutuan ini ya Bapa, tiba saatnya kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, kuasai hati dan pikiran kami, terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur 123 ayat 1 sampai 4. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Berharap kepada Anugerah Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada saat ini yaitu upah keberanian maju bersama Tuhan. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, lawan kata dari berani adalah takut. Dulu waktu kita masih kecil dan pada waktu itu berbeda dengan perkembangan sekarang ini. Dahulu masih terasa sepi. Mungkin pada saat kita akan ke sekolah, orang tua berpesan kepada kita, kalau pulang sekolah jangan sampai singgah atau berteduh
di pohon beringin yang ada di sana. Apalagi kalau sudah jam 12 siang. Menurut orang tua pada waktu itu, bahwa pohon beringin atau pohon besar ada tuannya atau ada penjaganya, sehingga ketika akan melewati pohon beringin yang ada di pinggir jalan, biasa tutup mata lalu lari dengan kencang. Ada rasa ketakutan. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman ini, pohon beringin hampir tidak ditemukan lagi di pinggir jalan. Sudah ditebang, sudah digusur. Lalu pertanyaannya, ini hanya sebuah cerita saja. Yang dulu orang tua kita memahami ataupun mengakui bahwa pohon beringin itu punya kuasa gaib yang membuat kita menjadi takut. Setelah ditebang, setelah digusur, kira-kira setan atau penjaga pohon beringin itu sudah lari kemana? Atau sudah terbang kemana? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Yang dulu ditakuti justru setelah ditebang, sudah digusur, justru iblis, setan itu yang takut. Tidak ada lagi tempat ia berteduh. Tidak ada lagi tempatnya yang nyaman. Lalu ia mencari tempat. Ia mencari hati manusia. Ia ingin menguasai manusia. Dan juga tidak segan-segan untuk masuk di setiap kursi atau bangku-bangku yang kosong di dalam rumah ibadah. Yang seharusnya bangku kosong itu akan terisi oleh orang-orang yang menyembah Tuhan. Ini hanya sebuah gambaran dalam kehidupan kita. Itu bukan berarti maksud saya bahwa pohon beringin yang diakui ada penjaga, ada kuasa di dalamnya, itu benar. Secara Alkitab, dalam Alkitab tidak tercatat hal-hal seperti itu. Walaupun tetap kita akui bahwa kuasa kegelapan, kuasa iblis itu ada. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, oleh karena tidak ada lagi tempatnya bagi dia, tidak jarang, hampir setiap hari kita mendengar, kita melihat di layar kaca televisi atau di media cetak, orang tua membunuh anaknya, anaknya membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, istrinya membunuh anaknya, dan banyak kasus-kasus yang lain yang tidak boleh dilakukan oleh manusia dan sudah dilakukan oleh manusia. Manusia tidak takut lagi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sama halnya biasa orang mengatakan untuk penegakan hukum. Hukum itu berlaku untuk semua orang. Jika bersalah maka hukum itu yang kena kepadanya. Tetapi ada orang yang mengatakan bahwa penegakan hukum tajam ke bawah,
tetapi tumpul ke atas. Jikalau orang-orang yang melanggar hukum itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh, maka hukum yang dilanggar itu dikenakan kepadanya. Tetapi coba saudara-saudara, jika para penguasa atau orang yang punya pengaruh, yang punya pengikut yang banyak, kalau ia melakukan pelanggaran hukum, kadangkala hukum itu tidak ditegakkan kepadanya. Itu kata mereka yang pernah saya dengar. Lalu saudara-saudara, apa yang hendak dikatakan? Bahwa manusia sekarang ini melakukan apa yang menurut kehendaknya, tidak lagi berpatokan pada ajaran-ajaran agama. Benar atau tidak, tergantung dari kita menilai atau memahaminya. Itu kata sebagian orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini tentu ada perjuangan di dalamnya. Tidak mungkin saudara dan saya akan berpangku tangan hanya menjadi penonton melihat perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh sesama kita. Tetapi saudara-saudara, kadangkala ada orang-orang tertentu yang sudah merasa kalah sebelum ia bertanding, sebelum ia berjuang. Mengapa demikian, saudara? Karena di dalam hatinya ada rasa takut yang terlampau besar atau terlalu berlebihan. Takut melaksanakan tugas, takut melaksanakan tanggung jawab yang lebih besar, takut mengatasi tantangan dan persoalan di depan, takut terhadap risiko dan konsekuensi dari sebuah keputusan, bahkan takut menghadapi kekuatan lawan seperti yang dialami oleh bangsa Israel terhadap Sisera, panglima Raja Yabin di Haroset Hagoyim. Rasa takut yang demikian, jika terus dibiarkan, dapat membuat kita kehilangan baik semangat maupun rasa percaya diri. Tidaklah heran saudara-saudara, jika akhirnya kita pun sibuk mencari berbagai alasan dan cara untuk menghindar ketimbang mencoba dan untuk berjuang. Sibuk untuk mengasihani diri sendiri, serta berpangku tangan ketimbang menggunakan dan mengembangkan talenta. Sibuk mengagungkan ataupun sibuk menjelekkan lawan sesama sehingga lupa menginsafi kelebihan maupun kekurangan dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak mau mengakui kelebihan sesamanya. Banyak orang yang hanya menilai dari sisi negatif. Kalau sudah kumpul-kumpul, yang dicerita itu bukanlah cerita yang membangun, tetapi cerita yang tidak baik. Biasa yang dikatakan dalam perkumpulan-perkumpulan, tidak dengar kemarin atau minggu yang lalu ada seperti ini.
Ceritanya hanya yang jelek-jelek, yang tidak baik. Nah, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang merasa diri seakan-akan dia tidak punya kesalahan, ia tidak punya kelemahan. Padahal sesungguhnya justru mungkin dia yang lebih banyak atau lebih besar kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira bagaimana caranya untuk mengatasi rasa takut yang terlalu berlebihan itu? Cara pertama adalah percaya kepada Tuhan. Percaya di sini bukan sekedar pengakuan semata, melainkan juga sikap batin yang mengandalkan Tuhan seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur dalam Mazmur 123 pasal 123. Pemazmur sungguh menyadari betapa lemah dan keterbatasannya kekuatan manusia, baik dalam berusaha maupun dalam menanggung persoalan pergumulan-pergumulan hidup ini. Karena itu, ia tidak mau bersandar pada pengertian dan kemampuannya sendiri, tidak pula mengandalkan keberuntungan dan pertolongan manusia. Sebaliknya, pemazmur tanpa jemu menaikkan permohonan hanya kepada Tuhan melalui doanya dan nyanyiannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan tidak sama dengan meminta jalan pintas yang cepat dan mudah. Percaya kepada Tuhan artinya kita berserah sepenuhnya kepada cara dan waktu yang Dia tetapkan untuk menolong kita. Ingatlah saudara-saudara, bahwa pertolongan Tuhan tidak selalu berupa mujizat-mujizat yang luar biasa, yang besar, yang mengagumkan. Sebaliknya, Ia juga bekerja melalui perkara-perkara yang biasa, perkara yang sederhana dan alamiah, tetapi semuanya itu indah pada waktu Tuhan sendiri. Misalnya saudara, menghadirkan seorang yang tepat untuk mendampingi dan membentuk kita, laksana Deborah bagi Barak. Ia mempertajam intuisi kita melalui pengalaman. Ia menambah sukacita kita dalam mencari hikmat. Ia membuat kita waspada pada godaan dan jebakan. Ia juga mengasah keterampilan melalui ketekunan kita. Akhirnya, Ia meyakinkan kita akan kebenaran firman-Nya, yaitu janji dan berkat-berkat-Nya. Semua itu Tuhan lakukan agar supaya kita tidak terpuruk dalam ketakutan yang berlebihan, melainkan kita memiliki keberanian untuk menjalani segala situasi dan menghadapi setiap tantangan, apakah itu kecil ataupun besar, terprediksi ataupun mendadak. Mengapa saudara-saudara? Sebab tanpa keberanian kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang positif dan berguna. Tuhan tahu betapa keberanian itu dibutuhkan dalam merengkuh ketakutan. Cara yang kedua adalah gunakan talenta secara optimal. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diberi oleh Tuhan talenta.
Tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini yang tidak diberi karunia oleh Tuhan. Walaupun berbeda-beda talenta yang diberi, tetapi kita diingatkan untuk menggunakan talenta itu secara optimal. Kita akan memelihara, bahkan kita harus mengembangkan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan. Talenta diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tanpa kecuali sebagai bekal dalam menjalani kehidupan ini. Barang siapa menggunakannya dengan bijak, barang siapa menggunakannya dengan setia dan disiplin, maka ia akan memperoleh manfaat darinya. Tidak soal berapa banyak talenta yang ada pada diri kita yang diberikan oleh Tuhan, tetapi yang terpenting adalah apakah kita bersedia untuk mengembangkannya. Semakin giat kita melakukannya, semakin terasa pula keberanian kita dalam kompetisi, berimprovisasi, dan berkreasi. Bukankah seseorang bisa karena terbiasa? Hakim Deborah, Tuhan Yesus, dan Rasul Paulus telah mencontohkan bagi kita. Ketiganya menghadapi tantangan di zaman yang berbeda. Akan tetapi mereka menikmati, menyikapi tantangan dengan sikap yang sama, yaitu percaya kepada Allah dan menggunakan talenta secara optimal. Talenta menyusun strategi, talenta menimbang perkara, talenta mengajar dengan berbagai perumpamaan, talenta meyakinkan orang banyak melalui khotbah dan tulisan dan sebagainya. Demikianlah mereka memberikan teladan bagi semua orang yang mengenal pribadi dan pelayanan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang terakhir, kita harus mawas diri. Kita harus siap sedia. Kapanpun dan bagaimanapun tantangan dan persoalan, pergumulan itu datang, kita tidak takut untuk menghadapinya. Mengapa demikian? Tentu saja karena kita telah mempersiapkan diri sedemikian rupa, baik fisik maupun mental, baik jasmani maupun rohani kita. Dengan demikian, kita dapat mengharapkan upah dari keberanian kita, yaitu kemenangan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 116, bait 1 dan 3. Siapa yang berpegang? Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita menyanyikan NKB nomor 197, bait 1, besarlah untungku. Ketika
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan kekasih-kekasih kita yang sakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, yang berulang tahun, yang akan berulang tahun, orang tua kita yang sudah lanjut usia, janda duda yatim piatu, masa depan anak-anak kita, pekerjaan warga gereja, persembahan syukur yang kita beri dalam ibadah ini, persembahan bulanan, persembahan diakonia, dan kita mendoakan pelayan Tuhan yang ada di gereja Pok Jemaat Kanaan dan doa syafaat yang lainnya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali saat ini kami mempersembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuliakan Tuhan dalam kidung pujian kami. Dan firman-Mu telah kami renungkan bersama. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kami senantiasa ada di dalam Tuhan. Kami senantiasa berani untuk menyatakan kesaksian kami, berani berjalan bersama dengan Tuhan, sebab kami akan menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan ketika kami hidup berkenan kepada Tuhan, ketika kami melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam firman-Mu, dengan setia, dengan berani untuk melakukannya, hidup kami senantiasa akan terpelihara. Walaupun kami akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tekanan-tekanan, tetapi Tuhan akan membelah kami. Tuhan tetap akan bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami mengakui bahwa sepanjang kami hidup di dunia ini, ada berbagai tantangan, pergumulan, tekanan, ancaman-ancaman. Tetapi Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan akan melawat kami. Tuhan akan menyertai kami. Sehingga kami tidak akan putus asa. Kami tetap kuat. Dan kami tetap melaksanakan tanggung jawab kami untuk menyatakan kesaksian kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya juru selamat kami. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mendoakan bagi kekasih-kekasih kami yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, Tuhan berkenan menjamah tubuh mereka yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan berperkara dengan mereka. Tuhan akan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi, sehingga pada akhirnya di dalam waktu Allah sendiri mereka akan menikmati sukacita, merasakan kelegaan dengan kesembuhan yang Tuhan anugerahkan. Kami serahkan perjuangan mereka, Bapa,
serta harapan untuk mendapatkan kesembuhan hanyalah di dalam kasih, di dalam kuasa, di dalam pengaturan Allah sendiri. Dan kami meyakini yang terbaik yang Tuhan pasti akan anugerahkan. Mereka yang mendampingi yang sakit, Tuhan juga akan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, sehingga mereka boleh mengurus dengan baik mereka yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersuka cita, boleh bersyukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, penyertaan-Mu, kasih dan kuasa-Mu yang sudah dirasakan dalam perjalanan hidup dan kehidupan setahun yang dijalani. Tuhan boleh menambahkan usia mereka 1 tahun lagi. Kami mengakui di hadapan kekudusan-Mu bahwa ketambahan usia bukan karena kemampuan dari kami, tetapi semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Olehnya Bapa, pada hari ini mereka boleh bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Dan berkenanlah Tuhan menyempurnakan sukacita dan menerima persembahan syukur yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan mereka selanjutnya, pertolongan Tuhan tetap dinyatakan. Seperti Tuhan telah menolong memberkati mereka 1 tahun yang dijalani. Kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia sesuai tanggal kelahiran mereka di minggu yang akan datang ini. Harapan kami bersama ya Bapa, mereka boleh menikmati sukacita, anugerah dari Tuhan untuk ketambahan usia. Dan ketika harapan itu terwujud, mereka pun akan kembali mempersembahkan syukur kepada Tuhan atas pertolongan-Mu yang sudah dinyatakan, yang merupakan kesaksian iman bagi kekasih-kekasih kami yang Tuhan akan tambahkan usia mereka. Kami percaya Bapa, bahwa kasih pertolongan Allah senantiasa berlaku dan dirasakan oleh kekasih-kekasih kami yang menantikan untuk ketambahan usia. Kami serahkan harapan mereka Bapa di dalam pertolongan Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, Tuhan mengenal keberadaan mereka. Tuhan tahu harapan mereka. Tuhan tahu keinginan-keinginan mereka. Olehnya kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati harapan, keinginan-keinginan dalam kehidupan mereka, sehingga di dalam menjalani kehidupan sesuai kenyataan yang ada, mereka tidak akan berputus asa, mereka tidak akan bersungut-sungut, tetapi senantiasa mereka boleh bersuka cita oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang tetap dirasakan. Tuhan senantiasa menguatkan serta menghibur mereka dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa ya Bapa, bagi anak-anak kami, menjadi kebanggaan kami sebagai orang tua, menjadi kebanggaan bagi gereja, bagi bangsa dan negara, dengan kehadiran anak-anak di tengah-tengah kehidupan dalam keluarga. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu,
Tuhan bersama dengan mereka dalam perjuangan mereka, baik dalam pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan, ataupun mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tuhan bersama dengan mereka. Tuhan terus memberkati mereka, sehingga mereka pun akan menikmati berbagai sukacita, berbagai kemurahan-kemurahan Tuhan, dan akan menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua, sebagai gereja, sebagai bangsa dan negara, untuk masa depan yang terindah yang Tuhan anugerahkan. Kami menyerahkan ya Bapa, perjuangan mereka hanyalah dalam kuasa Allah. Kami meyakini bahwa pertolongan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Ya Bapa di sorga, bagi pekerjaan warga gereja, kami bersyukur, berterima kasih. Tuhan telah memberkati mereka dalam perjuangan, dalam pekerjaan mereka seminggu yang dijalani. Mereka telah menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan. Dan kami memohon kepadamu ya Allah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi mereka di dalam pekerjaan mereka seminggu yang akan dijalani. Dan mereka akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui usaha dan kerja mereka masing-masing. Demikian pada kesempatan ini, kami telah memberi persembahan syukur. Melalui ibadah kami juga memberi persembahan untuk persembahan bulanan, untuk diakonia, untuk pembangunan gereja. Berkenanlah Tuhan menerima, menyempurnakan serta memberkatinya, dan dapat dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Kami doakan ya Bapa, bagi para pelayan Tuhan yang saat ini berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, memimpin umat-Mu dalam ibadah. Karuniakan hikmat, kemampuan di dalam melaksanakan tanggung jawab, di dalam memimpin ibadah, di dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Tuhan terus akan memakai para pelayan Tuhan dengan luar biasa, sehingga banyak orang yang akan mengenal, menerima, dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat kami. Ya Bapa di sorga, bagi pelayan Tuhan yang ada di gereja PUK Jemaat Kanaan ini, Tuhan memberkati mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang mulia, walaupun diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan dalam pelayanan ini. Tetapi Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengutus mereka untuk melayani Tuhan melalui jemaat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Senantiasa hikmat, kemampuan dianugerahkan kepada mereka. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menguasai seluruh pelayan Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan dengan sebaik-baiknya, dan dapat menjadi teladan bagi umat yang digembalakan. Kami berdoa bagi pribadi maupun keluarga yang merencanakan untuk melakukan perjalanan di tempat yang mereka tuju pada minggu yang akan datang ini. Kami memohon penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati rencana mereka. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, kuasa Tuhan terus mereka rasakan. Mereka akan berjumpa dengan keluarga, dengan kekasih-kekasih di alamat yang dituju.
tanpa kekurangan sesuatu apapun, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Dan jika dalam rencana mereka akan kembali, Tuhan pun akan menyertai mereka, sehingga mereka akan tiba dengan selamat di tempat mereka. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami hanya di dalam kuasa Allah, dan kami doakan bagi kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan keluarga, terpisah oleh karena pendidikan, terpisah oleh karena pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan senantiasa mempersatukan di dalam doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, dan suatu saat mereka akan berjumpa di dalam kasih Tuhan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita dengarkan amanat pengutusan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Disilakan jemaat berdiri. Kita menyanyikan NKB nomor 196 bait 1, Ku beroleh berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita menyanyikan NKB nomor 188 bait 1, Tiap Langkahku.
Jemaat disilakan duduk. Demikianlah persekutuan kita dalam ibadah pada saat ini, dan kita percaya bahwa apa yang telah kita lakukan dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan akan menjadi berkat bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan pergumulan hidup ini, tetapi kita imani bahwa ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan berbagai berkat-Nya, pasti akan dinyatakan kepada kita. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan Shalom.